밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian tugas ujian tengah semester dengan dosen mengampu Muhammad Teguh Setiadi SEMM dalam MK Komunikasi Bisnis. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi sekitar dan mahasiswa lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih definisi komunikasi? Ayo nanti aku ajarin ya. A few moments later. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiring atau penerima pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi dalam beberapa arti, menurut ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus pencetus teori komunikasi, Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses untuk menjelaskan siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa, who say what in which channel, to whom and through which that effect. Manusia adalah makhluk sosial dan pastinya kamu pasti mendengar kalimat itu, serta menyadari bahwa kebenaran di balik kalimat tersebut. Kenapa sih manusia disebut sebagai makhluk sosial? Sini aku kasih tahu. Salah satunya alasannya adalah karena manusia tidak dapat hidup sendirian. Yups, tidak gadang, manusia sebagai makhluk paling cerdas di bumi, manusia juga bukan makhluk yang sempurna dan serba bisa. Untuk bisa bertahan hidup di bumi, seorang manusia juga membutuhkan bantuan yang lainnya, entah itu bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, seorang bayi yang baru lahir beberapa bulan, mereka jelas sangat membutuhkan manusia, contohnya orang tuanya, untuk memberikan makan, minum, memberikan pakaian, mandi, dan membuatnya tertidur. Jangankan bayi atau anak kecil, orang dewasa pun membutuhkan seseorang untuk orang lain dan bertahan hidup untuk kehidupan yang lebih baik. Contohnya, untuk menjalin sebuah pertemanan, relasi, hubungan dengan lawan jenis, dan sebagainya. A few moments later. Bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, dan lain sebagainya. Jenis komunikasi, seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, komunikasi memang begitu sederhana, tetapi maknanya cukup beragam. Nah, ternyata bukan hanya maknanya saja, komunikasi ternyata juga berbagi menjadi beberapa jenis. Ada berdasarkan cara penyampaiannya. Komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya ada dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi pertama sekaligus menjadi jenis komunikasi yang paling sering kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini, komunikasi kita lakukan dengan rekan kantor, sahabat, kekasih, maupun pasangan dengan cara saling berhadapan langsung melalui lewat alat komunikasi seperti smartphone. Selain itu, komunikasi lisan dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lisan atau multi. Biasanya, semakin dekat hubungan seseorang, maka mereka akan jauh lebih sering berkomunikasi secara lisan, apalagi sedang sibuk sekalipun.
satu lagi yaitu komunikasi tertulis. Kalau komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan mulut, maka komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media tulisan. Di masa lalu, komunikasi tertulis sangat efektif untuk melakukan berbagai hal. Contohnya seperti surat menyurat melalui pos maupun via buku. Adapun media yang bisa digunakan untuk komunikasi tertulis seperti email, chat di WhatsApp, Instagram, dan sejumlah media sosial lainnya. Meski tidak benar-benar tertulis dengan tangan, akan tetapi dengan menggunakan sejumlah aplikasi tersebut, kita dapat menghasilkan teks atau tulisan. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya bisa melalui beberapa hal, yaitu pidato, saran, dan kritikan. Dengan pidato, sebuah aktivitas yang diharuskan seseorang untuk berbicara depan banyak orang, berbeda dengan komunikasi yang biasa dilakukan oleh dua arah. Pidato merupakan pembicaraan satu arah karena orang-orang yang menjadi lawannya dapat mendengarkan atau tidak untuk memberikan tanggapan. Sedangkan saran dan kritikan merupakan sebuah usulan agar suatu hal bisa menjadi lebih baik. Sedangkan kritik merupakan bentuk tanggapan negatif terhadap sesuatu kritik dan saran, dan tidak asing dalam dunia kerja. Bisa juga seperti perintah maupun ceramah. Ceramah juga sebenarnya mirip dengan pidato karena keduanya merupakan jenis komunikasi satu arah. Namun perbedaannya yang paling mencolok terletak dari topik pembicaraannya atau topik yang disampaikannya. Berbeda dengan pidato, topik bisa apapun, ceramah itu biasanya nggak jauh-jauh dari topik keagamaan. A few moments later. Seperti kita ketahui, terdapat berbagai macam-macam faktor penghambat komunikasi yang bisa saja terjadi selama proses berlangsungnya komunikasi. Hambatan-hambatan komunikasi tersebut bagaimanapun juga bisa menyebabkan proses komunikasi yang efektif menjadi tidak efektif. Inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa kita harus mampu mengidentifikasi beberapa macam faktor dari penghambat komunikasi sehingga kita bisa meminimalisir permasalahan yang mungkin saja terjadi. Setidaknya ada 8 macam faktor yang bisa terjadi dan menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Faktor-faktor ini tentu saja akan sangat tergantung dari jenis dan tipe komunikasi yang sedang berlangsung. Tidak dipungkiri juga bahwa kemungkinan faktor lain juga dapat menjadi hambatan komunikasi yang bisa di luar dari apa yang disebutkan dari sini. Namun, paling tidak kita bisa mengetahui beberapa gambarannya secara umum sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengirim pesan. Faktor pengirim pesan ini menjadi salah satu hambatan pada saat komunikasi berlangsung. Biasanya, pengirim pesan tidak mampu menyampaikan apa yang menjadi inti pesan yang disampaikan. Yang kedua, faktor penerima pesan. Faktor penghambat ini selanjutnya justru bisa menjadi muncul dari penerima pesan. Tidak mampuan penerima pesan dalam menerjemahkan isi pesan atau menyebabkan komunikasi menjadi terhambat. Umumnya ini terjadi apabila penerima pesan tidak dapat mengenali atau fokus dalam pesan yang disampaikan. Contohnya, pada saat seseorang yang sedang kurang fokus dalam suatu Pak, Pebi jatuhin tepung. Ya udah, kardusin aja. Maaf ya, kata bapak kamu harus dikardusin. itu juga menjadi faktor yang menjadi hambatan komunikasi organisasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu media. Penggunaan media yang tepat bisa menjadikan suatu proses komunikasi berjalan dengan lebih tepat, di mana informasi dan isi pesan akan tersalurkan dengan baik. Namun demikian, apabila seseorang salah dengan menggunakan media, maka bisa saja komunikasi yang terjadi menjadi terhambat. Isi pesan menjadi kurang bisa diterima sehingga tujuan awal dari komunikasi tidak tercapai dengan baik. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan proses penyembuhan tidak berjalan dengan baik karena bisa saja para lansia atau kesulitan untuk membaca informasi yang tidak ada pada brosur.
Itu juga suatu contoh atau hambatan komunikasi tulis. Selanjutnya keempat, yaitu saluran. Saluran adalah bagaimana suatu isi pesan dalam komunikasi bisa diteruskan. Apabila terjadi hambatan dalam suatu saluran, tentu saja komunikasi yang berjalan akan berlangsung dan tidak semestinya. Sebagai contoh, seseorang mengalami gangguan sinyal pada saat melakukan komunikasi via telepon. Ini juga bisa dikatakan sebagai gangguan dalam saluran. Selanjutnya yang kelima, hambatan sosio-antropologis. Hambatan dengan faktor sosio-antropologis memiliki makna bahwa hambatan yang terjadi adalah akibat dari faktor sosiologis dan latar belakang budaya individu. Hal ini bisa digambarkan manakala seseorang yang memiliki keyakinan kuat akan terhadapnya pengaruh budaya terpapar informasi yang bertentangan dengan kepercayaannya individu yang dipercayainya. Ini juga menyebabkan individu tersebut sulit untuk menerima informasi baru. Selanjutnya yang keenam yaitu hambatan semantis. Hambatan semantis lebih kepada hambatan yang didasarkan pada bahasa sebagai alat komunikasinya. Perbedaan bahasa, kemudian tidak terjadi proses penerjemahan yang baik antara satu individu dengan individu lainnya. Faktor penghambat komunikasi ini umum terjadi terutama ketika seseorang dengan kemampuan bahasa yang terbatas mengunjungi wilayah bahasa yang berbeda. Selanjutnya, hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini muncul manakala suatu proses komunikasi yang berlangsung dipengaruhi oleh ketidaksiapan psikologis baik dari pihak pengirim maupun penerima pesan. Hambatan ini juga akan menyebabkan seorang menjadi cenderung tidak fokus pada saat menerima suatu informasi. Dan yang terakhir yaitu hambatan ekologis. Hambatan ekologis adalah hambatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang kondusif akan menyebabkan terhambatnya suatu proses komunikasi yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ini memang terjadi, tentu saja berarti dalam lingkungan tersebut harus benar-benar mendukung proses komunikasi agar hambatan ini tidak terjadi. Salah satu cara untuk menghadapi hambatan atau komunikasi yaitu dengan cara komunikasi yang efektif. Dalam dunia kerja, seperti yang kita ketahui, komunikasi efektif mengacu pada kemampuan individu, tim, atau organisasi untuk menyampaikan informasi, gagasan, instruksi, pesan dengan baik, sehingga tujuan kerja yang dapat dicapai secara efisien dan tanpa hambatan yang berarti. Komunikasi yang efektif juga di lingkungan kerja sangat penting karena dapat mempengaruhi produktivitas, kerjasama tim, pemecahan masalah, dan budaya organisasi. Penting untuk diingat bahwa komunikasi efektif bukan hanya tentang bagaimana pesan yang disampaikan, tetapi juga tentang bagaimana pesan yang diterima dan dipahami oleh penerima. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, individu atau organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara efektif. Tips komunikasi efektif di tempat kerja. Pertama, ketuk pintu terlebih dahulu. Masuk. Jangan lupa ucapkan salam. Gunakan ekspresi, bahasa tubuh, dan intonasi yang ramah. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Sampaikan pesanmu dengan jelas dan efektif. Minta tolong. Jaga kontak mata dan jadilah pendengar yang baik. Cepetan ke Pak Aden buat ditandatangan. Oh iya, boleh. Terima kasih ya. Yang terpenting, berpikiran terbuka. Tanpa pikiran yang terbuka, kamu akan sulit mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan. Ada beberapa tips komunikasi secara efektif. Faktanya, tidak semua orang memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Hal tersebut bukan tidak bisa dilakukan sama sekali, sebab skill komunikasi juga bisa dilatih. Berikut ada beberapa cara, yaitu yang pertama, menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua, jelas dan sederhana. Yang ketiga, pahami tujuan Anda. Yang keempat, pilih waktu yang tepat. Yang kelima, komunikasi nonverbal.
Yang keenam, sesuaikan gaya komunikasi. Yang ketujuh, gunakan teknologi dengan bijak. Yang ke-8, sampaikan pesan negatif dan diplomasi. Selanjutnya, menggunakan umpan balik. Yang ke-10, perhatikan kepedulian terhadap bahasa tubuh Anda. Yang ke-11, hindari gangguan. Yang ke-12, bertanya pertanyaan yang tepat. Dan yang terakhir, menggunakan catatan jika diperlukan dan pantau reaksi umpan balik. Kesimpulan dari saya yaitu komunikasi yang efektif adalah keterampilan yang terus berkembang sepanjang karir Anda. Dengan praktik yang kesadaran diri, Anda dapat menjadi komunikator yang lebih baik di lingkungan kerja maupun lingkungan kampus, dengan membangun hubungan yang lebih kuat, menghindari kesalahpahaman, dan mencapai tujuan Anda dengan sukses. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kita sendiri semua berusaha untuk semaksimal mungkin. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susrestama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai komunikasi antar dunia kerja untuk memenuhi ujian akhir semester atas mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen mampu Bapak Teguh Setiawan. Stay tune guys untuk sampai akhir. Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sejak dilahirkan dan belum biasa berbicara, manusia sudah melakukan komunikasi. Kalau pokoknya basah, lapar, haus atau sakit, bayi pun bisa menangis. Sebagai upayanya, berkomunikasi bahwa ada sesuatu terjadi pada dirinya. Selanjutnya, manusia terus berkomunikasi sesuai dengan perkembangan usianya. Itulah yang disebut sebagai human communication, antara guru dengan murid, antara anak dengan manusia, serta dosen dan guru memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa. Antara jaksa, hakim, pengacara, terdakwa dalam persidangan memiliki tata cara dalam berkomunikasi. Antara orang tua, anak, ibu, ayah, dan saudara memiliki pola tersendiri dalam berkomunikasi. Berikut saya akan menjelaskan mengenai cara berkomunikasi di dunia kerja. Stay tune guys. Tahu nggak sih guys, komunikasi yang baik di tempat kerja dapat membantu memperbaiki budaya tempat kerja secara keseluruhan loh. Menghilangkan hambatan, seperti membantu menyelesaikan masalah, membangun hubungan kerja yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas, dan berikut beberapa kiat untuk berkomunikasi yang baik di tempat kerja. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, memahami gaya berkomunikasi. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh nonverbal. Dan yang terakhir yaitu empati. 5 etika berkomunikasi di tempat kerja. 1. Perhatikan cara bicara kita. Jangan marah-marah, bersuara tinggi, apalagi mengumpat. Gunakan bahasa yang baik dan sopan, sekalipun saat menegur ya. 2. Ramah pada semua orang. Pada siapapun ya, walau belum kenal, jangan judes. Kalau kita ramah, komunikasi dan bekerja pun lebih nyaman.
3. Jadi pendengar yang baik. Kalau rekan kita sedang bicara, hindari tuh dengerin sambil main HP. Rekan kita jadi merasa tidak dihargai. Dengarkan dengan seksama dan berikan respon yang sesuai. Dalam dunia kerja yang kompetitif saat ini, skill komunikasi yang kuat untuk menjadi hal yang benar adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk menyampaikan ide yang jelas, mendengarkan dengan baik, dan memahami kebutuhan orang lain merupakan landasan dari komunikasi yang sukses. Skill komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja, menimbulkan kesalahpahaman, dan meningkatkan produktivitas. Mari kita bahas pentingnya skill komunikasi dalam dunia kerja dengan lengkap di ulasan hari ini. Tiga etika berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, kontak mata. Kedua, fokus. Dan yang ketiga, apresiasi. Skill komunikasi adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan efisien melalui berbagai bentuk komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Skill ini mencakup kemampuan yang menyampaikan pesan yang jelas, mendengarkan dengan aktif, memahami konteks komunikasi dengan menggunakan bahasa yang cepat. Jadi, banyak pesan yang hendak disampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Sayangnya, tidak semua dapat melakukannya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kurang efektif suatu komunikasi. Salah satu di antaranya adalah kepribadian. Contoh lain dari hambatan komunikasi, yaitu ketika berkomunikasi melalui telepon pada saat berjalannya komunikasi, tiba-tiba sinyal down dan suara telepon terputus-putus. Tentunya hal ini sulit bagi penyampai pesan karena pesan yang disampaikan kurang baik dan sulit bagi penerima pesan untuk memahami pesan tersebut, sehingga ini menjadi penghambat proses berjalannya komunikasi. Pentingnya skill komunikasi di dunia kerja. Skill komunikasi menjadi skill yang perlu dimiliki setiap individu untuk mendukung pekerjaannya. Skill komunikasi yang baik sangat penting dalam dunia kerja seperti alasan berikut. Yang pertama, efektivitas kolaborasi. Komunikasi yang baik memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam dunia kerja. Kemampuan untuk menyampaikan gagasan dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan memahami perspektif orang lain untuk membantu membangun hubungan yang kuat dan maksimal produktivitas dalam tim. Yang kedua yaitu pemenuhan tugas yang akurat. Komunikasi yang tidak jelas atau kurang tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Skill komunikasi yang baik memastikan bahwa instruksi dan permintaan serta informasi yang disampaikan dengan jelas dapat dipahami dengan benar. Yang ketiga yaitu keterampilan presentasi. Dalam presentasi atau pertemuan bisnis, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif menjadi kunci kemampuan dalam berbicara di depan umum. Menyusun pesan yang persuasif dan memanfaatkan bahasa tubuh juga dapat membantu memengaruhi dan memikat audiens. Yang keempat, hubungan yang baik. Skill komunikasi yang sangat penting dan dalam berinteraksi antara satu tim dengan tim lainnya mempunyai dapat memahami pelanggan yang baik untuk merespon dengan cepat dan Anda dapat membangun hubungan yang baik serta memecahkan masalah dengan cepat. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang efektif. Keterampilan berkomunikasi yang baik adalah salah satu atribut yang penting dalam usaha itu dalam seorang pemimpin yang efektif. Kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi karyawan, dan mengarahkan tim memerlukan komunikasi yang jelas, transparan, dan empati. Dalam bisnis dunia kerja, skill komunikasi yang kuat dapat membedakan Anda diri sendiri dengan yang lain. Berkemampuan berkomunikasi secara efektif juga membantu membangun hubungan yang baik serta mengatasi konflik dan mencapai kesuksesan dalam karir Anda. Pelatihan untuk meningkatkan skill komunikasi karyawan dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Berikut adalah beberapa jenis pelatihan karyawan yang dapat memberikan untuk meningkatkan skill komunikasi karyawan. Yang pertama, pelatihan komunikasi verbal.
Yang kedua, pelatihan mendengarkan aktif. Yang ketiga, pelatihan komunikasi tertulis. Yang keempat, pelatihan komunikasi nonverbal. Saya di sini akan menjelaskan salah satunya. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu lebih berfokus pada pengembangan kemampuan berbicara yang jelas, terstruktur, dan persuasif. Sedangkan mendengarkan aktif adalah membantu karyawan dan mengembangkan kemampuan yang baik. Mereka akan belajar tentang teknik mendengarkan yang aktif, seperti memberikan perhatian yang lebih terhadap satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penulisan jelas, terstruktur, dan persuasif. Karyawan akan belajar tentang tata bahasa, penulisan yang singkat dan padat, serta menyampaikan informasi yang jelas. Dan yang terakhir adalah pelatihan komunikasi nonverbal. Pelatihan nonverbal ini melibatkan pengembangan kemampuan dalam menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata yang tepat. Karyawan akan belajar tentang pentingnya bahasa tubuh yang sesuai dengan pesan yang disampaikan dan cara membangun kepercayaan melalui ekspresi tubuh yang positif. Kesimpulannya, dalam dunia kerja yang kompetitif dan dinamis, skill komunikasi yang kuat menjadi salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik mempengaruhi kesuksesan dan pertumbuhan karir seseorang. Dengan demikian, meningkatkan skill komunikasi adalah investasi jangka panjang bagi perkembangan dan kesuksesan profesional seseorang dalam dunia kerja. Selain didukung dengan kemampuan komunikasi di dunia kerja, perusahaan juga perlu alat kerja yang efektif dan efisien dalam pekerjaan. Salah satu aplikasi pintar yang membantu perusahaan yaitu diri kita sendiri. Bila diri kita sendiri sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk belajar, maka insya Allah ke depannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu saja yang ingin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ujian akhir semester ini dapat berjalan dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.